Halo guys, kali ini bahan yang kita perlukan sebagai berikut. Sedangkan alatnya adalah pemanggang dan wajan untuk menggoreng bumbu. Pertama kita tumis bawang merah, bawang putih. Sebentar, tunggu sampai harum ya. Kita orak-arik seperti ini. Setelah layu dan harum, masukkan tomat dan cabai. Lalu orak-arik, aduk sebentar sampai layu. Ini tidak berarti matang ya. Ini hanya layu aja karena kita hanya membuat bumbu untuk bakaran saja. Setelah itu kita blender supaya lebih praktis. Dan ingat, blendernya nggak usah lama-lama ya guys, supaya teksturnya gurih dan lebih berasa. Nah, seperti ini jadinya. Setelah itu kita beri kaldu bubuk, garam, dan 1 sendok kecap. Atau kecap manis ini sesuai dengan selera ya guys. Kalau kita pinginnya lebih manis ya kita lebih kasih 2 sendok. Kalau pinginnya lebih asin, kita kasih 1 sendok seperti saya kali ini. Kita aduk sampai rata hingga teksturnya menjadi seperti ini. Nah, ini sudah siap untuk menjadi bahan bumbu olesan untuk bakaran. Sementara itu, ikan kita goreng setengah matang saja sebelum kita bakar di pembakaran. Seperti ini. Saya suka menggoreng terlebih dahulu ikannya, menggorengnya setengah matang seperti ini supaya nanti saat dibakar ikan benar-benar matang sampai dalam. Sementara kita panaskan pemanggang. Kita taruh ikannya, kita mulai membakarnya ya. Kita bakar sesaat supaya ikan lebih hangat sebelum kita olesin bumbu. Saat kita mengoles bumbu, kita oles bumbu agak tebal di permukaan ikan, menyeluruh sampai menutupi permukaan ikan, supaya setelah terbakar bumbunya bisa meresap sampai ke dalam. Bumbu kali ini rasanya gurih pedas ya. Kalau ingin yang manis pedas, kita bisa tambahkan kecap seperti saran tadi yang di depan. Kalau misalnya kita inginnya manis saja, jangan pakai cabai. Jadi bawang merah, bawang putih tetap pakai, dan bahan lainnya dan cabainya didilit aja. Sebenarnya bisa aja sih guys, kita tidak perlu menggoreng dulu ikannya. Tetapi kita mesti lebih hati-hati. Soalnya kalau tidak hati-hati atau kegedean api misalnya, ikan tidak matang sampai ke dalam. Jadi tips saya kali ini, saya menggoreng setengah matang lebih dahulu. Jadi bisa dipastikan saat bumbu terbakar atau menguning mulai gosong, itu ikan benar-benar memang sudah matang gitu. Nah, hati-hati saat mengangkat tutup panggangan ya, kadang agak lengket. Jadi solusinya pakai lidi atau sendok biasanya saya.
untuk mencopot yang lengket-lengket di pemanggangan itu. Ya, seperti ini. Jangan skip ya, karena ini step by step saya membolak-balik ikan sampai ikan benar-benar matang, bumbunya juga meresap dan terbakar sehingga bumbu akan terasa gurih saat kita menikmatinya nanti. Ops, ini bukan gosong, tapi ini tandanya matang. Kalau nggak ada gosongnya dikit-dikit namanya bukan ikan bakar ya. Kalau nggak terbakar, ya udah kelihatan cantik kan? Ya, kali ini udah matang satu. Karena pemanggangan saya pemanggangan kecil, jadi saya mesti memanggang satu demi satu, tidak bisa memanggang 2 ikan sekaligus ya. Selanjutnya jadi ikan kedua seperti ini. Kita ulangi lagi proses yang tadi, kita olesin bumbu dan baliknya juga nanti. Saya lebih suka yang seperti ini, yang keluar asapnya. Jadi nantinya saat ikan itu matang, itu akan seperti asapnya itu akan lebih berasa, jadi smoky gitu. Apalagi keluar apinya kayak gini, ini sebentar saya biarin, memang sengaja saya biarin biar ikan bakar kita terasa lebih smoky. Ops, saatnya mengoles bumbu. Nggak apa-apa, ini seperti ini ya. Kadang ada yang bertanya, kalau ikan bakar yang warna merah itu bumbunya apa sih bun? Itu sebetulnya mudah aja guys. Jadi saat ini saya bikin ikan bakar yang warna kuning. Ini karena perpaduan tomatnya itu lebih banyak dan cabenya lebih dikit, cabai merahnya. Kalau pingin yang warna merah itu kita pakai cabai merah besar atau cabai merah keriting gitu, dan tomatnya lebih dikit aja. Jadi kita lebih ambil rasa asamnya itu lebih larinya ke asam jawa gitu. Pakainya juga gula merah. Jadi nanti hasilnya, outlooknya bisa merah. Jadi kali ini jangan salah sangka ya guys, kalau ikan bakar saya kali ini warnanya kuning. Ini kuningnya bukan karena kunyit, tetapi karena perpaduan antara tomat dan cabai itu lebih banyak tomatnya. Kalau pengen yang merah, otomatis lebih dibanyakin cabai merahnya. Bisa kita tambahin cabai merah besar atau cabai keriting gitu ya. Ini udah hampir mateng, bolak-balik. Saya lebih kecilin api supaya hasilnya kuning dan cantik. Jangan lupa siapkan lalapan untuk pendampingnya, biar saat menikmati ikan bakar lebih lengkap dan mantap. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya guys, biar saya lebih bisa mengkoreksi setiap video saya dan lebih semangat lagi untuk membuat video-video lain, terutama resep-resep sederhana dari keluarga kami.